Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Baik, di sini ada pertanyaan nomor 45 yang mana pertanyaannya itu adalah Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Tiba-tiba pimpinan Anda menelpon dan Anda kesulitan untuk menjawab panggilan tersebut. Maka sikap Anda. Nah, dalam pertanyaan nomor 45 ini ada kata pimpinan yang dimana kata pimpinan ini merupakan kata yang berkaitan dengan perusahaan ataupun pekerjaan. Maka sikap atau tindakan yang harus kita lakukan dalam menjawab pertanyaan nomor 45 ini, kita harus mencari jawaban atau opsi yang mengarah ataupun menunjukkan kepada pelayanan ataupun sikap kita yang melayani sebagai bentuk dari loyalitas yang kita punya kepada pimpinan ataupun atasan ataupun perusahaan ataupun pekerjaan juga. Baik, langsung saja kita cari opsi yang menunjukkan kepada sikap pelayanan sebagai bentuk dari loyalitas. Opsi yang A, marah pada orang yang ada di dekat Anda. Ini kita kasih 1 poin karena marah pada orang yang ada di dekat kita itu tidak menunjukkan sikap yang baik, sehingga ini tidak bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 45. Lalu ada opsi yang ke B, menggerutu kita kasih poin 2. Karena dengan menggerutu itu tidak akan memberikan solusi dan tidak menunjukkan kepada sikap pelayanan sebagai bentuk dari loyalitas kita. Lalu ada opsi yang ke C, biasa saja. Di sini kita beri 3 poin karena sikap biasa saja itu tidak menunjukkan suatu perubahan apapun sehingga tidak bisa dilihat sikap ke arah pelayanan dan loyalitasnya gitu. Jadi biasa saja, tidak bisa dijadikan solusi ataupun jawaban atas pertanyaan nomor 45 ini. Lalu ada yang opsi D, turun dari kendaraan umum. Kita beri 5 poin karena inilah jawaban yang tepat dan solusi yang tepat atas pertanyaan nomor 45, karena turun dari kendaraan umum itu adalah suatu tindakan ataupun tindakan berusaha kita untuk memberikan pelayanan sebagai bentuk loyalitas kita gitu. Jadi nomor opsi yang D ini sudah tepat untuk bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 45. Juga di sini ada opsi yang ke E, bersabar. Di sini kita kasih poin 4. Karena dengan bersabar itu sebenarnya bisa menunjukkan sikap kepada pelayanan dan kepada pelayanan sebagai bentuk loyalitas. Tetapi kalau misalkan bersabarnya menunggu itu bisa, tetapi kalau misalkan bersabarnya tidak melakukan usaha apapun, itu tidak bisa dijadikan suatu sikap yang menunjukkan kepada pelayanan sebagai bentuk loyalitas kita, sehingga opsi E ini kurang tepat untuk bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 45. Baik, di sini ada pertanyaan nomor ke-44 yang dimana pertanyaan itu adalah agar semua penghuni baru di lingkungan Anda dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai penghuni lama akan. Nah, di sini ada kata bersosialisasi ya teman-teman, berarti ini menunjukkan kepada keloyalitasan kita sebagai penghuni lama kepada penghuni baru. Lalu di sini yang dipertanyakannya itu adalah sikap ataupun solusi untuk melayani penghuni baru agar bisa bersosialisasi. Maka kita cari jawaban yang menunjukkan kepada keloyalitasan.
dan juga pelayanan. Di sini ada opsi yang ke A, yaitu menawarkan diri kepada ketua RT untuk membimbing para penghuni baru. Di sini kita kasih 4 poin karena pada opsi yang ke A ini mungkin sikap pada opsi ke A ini bisa saja dilakukan ya teman-teman jika ketua RT-nya juga mengizinkan, tetapi alangkah lebih baiknya mengadakan sendiri dengan mengundang ketua RT, begitu lebih baik dan lebih elok dilihatnya. Seperti itu. Jadi ini bisa saja dilakukan, tetapi ini belum bisa dijadikan opsi yang bisa memenuhi kriteria untuk kita menjawab pertanyaan nomor 44. Kita next ke opsi ke B. Mencoba mencairkan suasana dengan penghuni baru. Kita kasih 2 poin. Kenapa 2 poin? Karena dengan mencairkan suasana membutuhkan suatu wadah dan waktu untuk mengumpulkan seluruh penghuni yang ada di sekitar antara penghuni lama dan juga penghuni baru. Jadi untuk opsi yang ke B ini membutuhkan waktu juga wadah juga waktu yang lama juga gitu. Jadi ini kurang bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 44 ini. Lalu di sini ada opsi yang ke C, memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru. Di sini kita kasih 3 poin karena cara tersebut bisa saja sebetulnya dilakukan dan memang ini sudah menjadi kewajiban kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penghuni baru. Tetapi jika hanya mengenalkan diri tanpa adanya suatu kelanjutan tindakan atau tindakan kelanjutan, maka loyalitas dan pelayanannya juga terhadap sesama juga tidak akan ataupun kurang akan tercipta lebih baik dan lebih lama gitu. Sehingga bersifat sementara, jadi di sini kurang bisa memberikan solusi atas pertanyaan nomor 44. Kita next ke opsi yang ke D. Opsi yang kedua, menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru. Di sini kita kasih poin 5. Kenapa 5? Karena di sini ada kata menyelenggarakan acara santai. Nah, ini yang dinamakan tindakan pelayanan, sehingga opsi yang kedua ini bisa dijadikan solusi nih atas pertanyaan nomor 44. Selain itu juga dengan cara pada opsi yang kedua ini bisa menumbuhkan rasa loyalitas terhadap sesama dan akan saling menguntungkan antara penghuni baru juga dengan penghuni lama. Lalu di sini ada opsi yang terakhir, opsi yang ke E, cuek saja karena saya banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Di sini kita kasih 1 poin. Karena di sini ada kata cuek, yang dimana ini adalah tindakan yang kurang baik. Juga dengan bersikap cuek itu tidak akan menumbuhkan sikap loyalitas sama sekali terhadap sesama, sehingga opsi yang ke ini tidak bisa dijadikan solusi atau baik. Di sini ada pertanyaan nomor ke-43 yang dimana pertanyaannya itu adalah agar semua staf di kantor Anda bekerja dengan rajin, maka sebagai pimpinan kantor Anda akan di sini. Sebelum menjawab pertanyaan nomor ke-43 di sini, sebelumnya pada soal nomor ke-43 ini ada kata bekerja dan juga ada rajin, yang dimana keduanya ini mengandung arti sebagai tindakan pelayanan yang menunjukkan kepada loyalitas. Lalu kita lihat opsi yang ke A, memberikan penghargaan kepada staf yang paling rajin. Di sini kita kasih 5 poin. Kenapa 5 poin? Karena di sini ada kata penghargaan yang dimana menunjukkan kepada pelayanan, dan juga di sini ada kata paling rajin yang dimana menunjukkan kepada loyalitas. Dengan memberikan reward
ataupun penghargaan, maka akan mampu meningkatkan kedisiplinan karena secara tidak sadar sudah dibarengi dengan rasa loyal terhadap pekerjaan dan bisa mempertanggungjawabkannya sehingga bisa membuat semakin bersemangat ataupun mengembangkan pekerjaannya. Sehingga ini bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 43. Lalu di sini ada opsi yang ke B, yaitu menempel tulisan kerja itu di berbagai tempat yang strategis. Kita kasih 3 poin. Karena dengan cara pada opsi yang ke B ini bisa saja dilakukan untuk menumbuhkan sikap disiplin untuk para pekerja, tetapi tanpa adanya reward, maka para pekerja juga akan kurang bersemangat sehingga bisa mengikis keloyalan pada pekerja gitu ya teman-teman. Langsung di sini ada opsi yang ke C, memberikan sanksi yang tegas kepada setiap staf yang bekerja malas-malasan. Di sini kita kasih 1 poin saja teman-teman, karena di sini ada kata sanksi yang dimana ini menunjukkan kurang baik kan. Di sini juga di pertanyaan juga kita sebagai pimpinan kantor itu harus seperti apa. Jadi kita juga sebagai pimpinan kantor berarti harus bijaksana dan juga harus mempunyai sikap loyal gitu. Sehingga opsi yang ke ini jauh sekali dan tidak memperlihatkan itu menunjukkan kepada sikap yang dibutuhkan, yaitu keloyalitasan. Lalu kita lihat poin yang ke D, lebih rajin bekerja sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda. Kita kasih 4 poin. Karena dengan cara yang ada di opsi yang ke D ini bisa saja sebetulnya ya teman-teman dilakukan, tetapi tetap jika kurang motivasi akan menghambat juga keloyalan dan kedisiplinan para pekerjanya. Sehingga ini kurang juga bisa dilakukan, kurang bisa dijadikan sebagai solusi atas pertanyaan nomor 43. Lalu di sini ada opsi yang terakhir, yaitu opsi yang ke E, membentuk sebuah komisi penegakan disiplin. Di sini kita kasih 2 poin karena di sini ada kata komisi yang dimana ini kurang baik juga ya teman-teman. Selain itu juga cara pada opsi yang ke E ini sepertinya dan seharusnya itu tidak perlu dilakukan juga ya, karena akan menjadi percuma jika dari diri pekerjanya sendiri itu tidak ada sifat keloyalitasan gitu. Jadi untuk jawabannya ada di baik. Di sini ada pertanyaan nomor ke 42 yang dimana pertanyaannya itu adalah, menurut Anda mementingkan kepentingan umum itu adalah, sini ada kata kepentingan umum yang dimana berarti kita diminta untuk berpendapat atas pandangan yang baik, tetapi yang baik dan juga tepat. Baik, di sini kita lihat opsi yang ke A, melihat skala prioritas kepentingan, kita kasih 4 poin. Kenapa? Karena di sini ada kata skala. Yang mana dengan melihat skala kepentingan itu dapat menumbuhkan sikap loyal terhadap suatu kelompok dan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik tanpa membebani waktu ataupun pihak. Tetapi di sini ada kata skala yang dimana terkesannya melihat ataupun ada yang batasan, sehingga di sini ada kata kepentingan umum sedikit kurang untuk mendefinisikan mengenai kepentingan umum, karena kepentingan umum itu saya kira tidak ada batasan dan kalaupun ada itu skalanya juga besar gitu. Tetapi ini bisa dijadikan solusi, tetapi bukan solusi yang utama ya teman-teman. Jadi kita cari lagi nih opsi yang menunjukkan kepada pendapat ataupun pandangan yang
baik dan juga tepat. Di sini ada opsi yang ke B, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Kita kasih 1 poin karena pada opsi yang ke B ini tidak menunjukkan kepada sikap keloyalan ya teman-teman, ataupun kepada kepentingan umum, karena sikap loyal itu tentunya tidak dilihat dari siapa saja yang sudah memberikan kebaikan kepada kita, dan begitu pula dengan kepentingan umum. Tidak melihat siapa saja dulu orang yang pernah melakukan kebaikan kita. Ini terkesan tidak ikhlas dan juga tidak tulus, sedangkan kepentingan umum itu tidak seperti itu, sehingga ini tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 42. Lalu di sini kita ada opsi yang ke C, yang mana membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Di sini kita kasih 5 poin. Kenapa? Karena di sini ada kata membantu dan juga tulus, yang dimana dua kata ini bisa memenuhi kepada pandangan ataupun kepada unsur kepentingan umum. Selain itu juga, pada opsi yang ke C ini, kecintaan kita terhadap sesuatu tentunya dilakukan dengan tulus. Nah, itulah yang dinamakan keloyalan ataupun mementingkan kepentingan umum. Dan di sini ada kata kepada yang membutuhkan. Ya tentu ya teman-teman, kita harus membantu ataupun mengedepankan kepentingan umum itu untuk yang membutuhkan. Jika yang tidak membutuhkan terus kita bantu, kan itu tidaklah tepat ya teman-teman, sehingga di sini sudah tepat katanya nih, kepada yang membutuhkan, sehingga kita kasih 5 poin karena ini dapat menjadi jawaban yang baik dan tepat, sehingga ini bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 42. Lalu di sini ada opsi yang ke D, kebaikan. Di sini kita kasih 3 poin. Karena pada opsi yang ke D ini tentu memang mementingkan ataupun kepentingan umum itu adalah kebaikan, tetapi kebaikan di sini dalam opsi ini masih bersifat umum, sehingga kurang tepat jika dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 42 ini. Lalu ada opsi yang terakhir, yaitu opsi yang ke E, perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Kita kasih 2 poin. Kenapa 2 poin? Karena pada opsi yang ke E ini tentu harus dilakukan sejak dini ya teman-teman, tetapi dianjurkan juga untuk bisa mempertahankannya dan mempertanggungjawabkan hingga dewasa nanti. Gitu teman-teman. Dan untuk menjawab ataupun mencari jawaban untuk pertanyaan nomor 42 ini dan pertanyaan selanjutnya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan kepentingan umum, di sini ada kunci untuk menjawabnya, yaitu dengan pelayanan yang pelayanan di sini adalah bersifat umum, dan juga tentunya kita harus melayani seseorang ataupun siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itulah yang dinamakan loyalitas. Seperti itu, dan tentunya kita harus mempunyai sikap seperti ini untuk memudahkan mendapat jawaban.